Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini kita bertiga sekaligus full tim tampil mau bincang-bincang apa yang kemarin baru digembar-gemborkan oleh Presiden Joko Widodo, cinta produk Indonesia. Tapi kita punya proyek besar nih sebetulnya nih yang relevan dengan pandemi, yaitu vaksin Nusantara bikinan anak bangsa. Namun sayang, kemarin saya baca artikelnya Mas Rudi nih, di dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI justru ada kesan resistensi atau penolakan, ya kesan ini justru dari pihak pemerintah sendiri untuk mengendorse vaksin bikinan anak bangsa ini, Dokter Terawan lah begitu. Nah, saya mau bincang-bincang langsung sama penulis artikelnya, dan Mas Dwi pendapatnya bagaimana ini? Mas, terima kasih Mas Andre. Kalau diizinkan saya tak ngopi dulu. Kenapa? Stres Mas. Mas Dwi kopinya khusus itu. Cheers, kopi dulu deh. Ya. Jadi begini, Mas Andre, Mas Dwi, kita ini kan istilahnya belum kering lah, terngiang-ngiang kita dengan ucapan Presiden. Beliau menginginkan kita semua menggaungkan produksi dalam negeri. Terus tiba-tiba ada produk anak bangsa yang tadi Mas sampai bilang, terkesan agak diabaikan, terkesan ya. Nah, yang tadi Mas Andri bilang, memang benar, saya baca semua pemberitaan tanggal 10 sama 11 itu dari BP POM, Menristek, kemudian Kemenkes agak sedikit kurang support gitu, terhadap vaksin Nusantara ini. Padahal kalau kita bicara produksi dalam negeri ada dua sebenarnya Mas, vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Nah, kalau dianggap percepatan atau tahapannya, ternyata jauh lebih maju vaksin Nusantara ini. Oh, udah lebih progresif ya? Sudah progresif karena sudah sampai pada rencana tahap uji klinis kedua. Nah, ini si merah putih yang digembar-gemborkan itu masih riset. Jauh, masih di hulu Mas, jauh banget. Iya. Nah, ini kesan penolakan dari pihak pemerintah, sebagian dari oknum pemerintah ini apa ya persisnya ya? Sebetulnya kalau saya melihat memang ada ya, kalau kita lihat memang ada beberapa teknis prosedur tentang teknis prosedurnya yang kurang. Bukan ini soal vaksin itu sendiri. Enggak juga. Nah, mungkin Mas, mungkin ada beberapa ego sektoral ya. Nah, itu dia. Ini kalau ini pendapat saya ya. Kenapa ada orang-orang tertentu atau pihak pemerintah justru memberikan pagar seolah-olah kan gitu ya. Jangan ada vaksin Nusantara, ini saya mau ambil dari luar nih. Mafia impor. Mafia impor. Ini menarik ini. Nah, itu karena saya pernah beropini juga tentang mafia. Ada saya mencium gitu ya, bau indikasi lah gitu ya, mafia vaksin ini. Dan ternyata dengan kasus ini akhirnya kok baunya semakin menyengat. Ya, saya tidak bisa menduga lah Mas, kita nggak boleh suzon gitu. Tapi ada beberapa fenomena atau indikasi-indikasi yang menurut saya banyak yang aneh. Lah ya, ini kan seperti potongan puzzle nih. Sekarang makin dia muncul lagi, loh kok pas di puzzle ini seolah-olah. Saya melihat gini, Jepang ya, zaman dulu itu. Pada saat ada inovasi dari anak negeri, itu semua itu membantu dan support. Nah, itu dia. Kekurangannya apa? Akhirnya Jepang sampai sekarang luar biasa kan. Kalau mindset kita masih seperti ini Mas Andri, tadi Mas Andri bilang ego sektoral masih kuat, terus kemudian gengsinya, atau mungkin terpengaruh dengan provokasi cuan gitu cuan. Jadi ya kapan kita majunya? Nah, ini nih, dulu ada cita-cita untuk bikin Indonesia Incorporated. Nah, dalam soal tema kita kali ini nih, vaksin Nusantara, leading sektor pemerintah yang mestinya leading untuk membantu ini terrealisasi cepat apa? Depkes kah, atau Kemenkes kah, atau Kementerian Perindustrian, atau apa ya sebetulnya? Kasus vaksin Nusantara. Nah, ini kan harus melibatkan banyak pihak. Mulai Kemenkes ada Balitbangnya, harus supporting dong. Harus support mesti ya. BP POM harus, kalau perlu orang BP POM pendampingan ya. Oke, kamu perlunya apa, kita ngurus deh. Perlunya ini. Nah, pendampingan, jangan seolah-olah
dianggap si vaksin Nusantara ini kayak orang asing datang ke kantor terus diperlakukan sama. Padahal di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Ada special treatment lah mas, gitu loh. Mestinya. Dan ini menurut saya, bukan saya mau mengabaikan bahwa secara medis sih mas ya, itu menjadi urutan nomor 1 gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa yang terlibat ini kan beberapa guru besar juga ini, dari Karyadi, dari Undip gitu ya, Profesor Terawan sendiri. Mestinya gini nih mas ya, pihak pemerintah dalam hal ini kalau memang itu membatasi ya. Taruhlah vaksin Nusantara itu ada kurangnya. Ya. Kenapa kita tidak bisa bersama-sama? Nah, Itu dia. Ya, kita support semua, kita fokus ke situ. Ini karya anak bangsa loh. Iya. Nah itu dia. Dikatakan katanya vaksin Nusantara itu nggak cocok untuk vaksinasi massal, bersifat personal. Oke, ini kan suatu masukan yang baik juga. Iya. Ya. Ayo duduk bareng, oke bagaimana untuk dimasakkan? Ini lebih hemat, karya anak bangsa gitu ya, daripada kita impor dari 300 sekian juta vaksin mas, yang datang baru berapa? Iya. Sampai sekarang ini, gitu. Ya masih, apa namanya, ada silang sengkarut, ada vaksin mandiri lah, vaksin ini. Saya melihat ini manajemen pervaksinan ini kok bermasalah gitu. Mungkin para manajemennya mesti divaksin obat waras dulu. Mas, di mana-mana mafia mulai zaman Al Capone ya, kemudian Goodfather atau itu, tidak ada mafia itu bisa berjalan tanpa bantuan atau fasilitasi dari pejabat pemerintah. Nah ini berarti Ya pasti. ada kolusi. Kolusi. Jadi ini harus segera dia digunting gitu. Atau kalau enggak, repotnya siapa yang bisa menggunting? Siapa lagi kalau bukan presiden? Iya. Jadi ini kita sudah banyak gagal. Ingat waktu kasus mobil listrik buatan dalam negeri, akhirnya hilang begitu saja. Ini Mas Andre, Mas Rudi, saya tertarik nih apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin ya, cintailah produk Indonesia, produk dalam negeri ya. Kasusnya bukan hanya di vaksin ini saja mas. Iya. Jauh sebelum pandemi sebenarnya banyak. Banyak sih. Yang kita ini selalu ego sektoral itu ada di depan. Iya. Contoh saja, Alutsista. Beberapa waktu yang lalu kita bincang-bincang dengan beberapa mantan Pangkuanudas mas ya. Iya. Untuk membuat sebuah radar, kita punya kemampuan. Kita bisa kok sebetulnya. Punya kemampuan. Satu lagi tuh mas, selain itu penting. Baru-baru ini Pak Luhut Binsar juga bilang kan ada pejabat Pertamina dipecat langsung oleh Presiden lantaran TKDN beli pipanya yang bisa diproduksi di Indonesia, dia malah impor. Nah, ini hobi banget impor. Itu kan. Karena mas, kalau impor itu dia bisa kong kali kong fee, kemudian harga bisa dimainin, gitu. Terus mungkin ada hal seperti itu. Jadi, aduh, saya nggak ngerti. Mas, ini pelajarannya gini, kalau pejabat Pertamina soal pipa aja, dia tidak mengutamakan yang produksi dalam negeri. Nah ini kalau vaksin kan sekarang lagi lebih urgent nih. Iya. Itu Presiden turun tangan langsung loh. Harusnya mas, makanya kami kemarin dalam tulisan saya menghimbau Presiden, menyentil lah gitu ya. Kalau tidak, akhirnya publik akan mengatakan loh, ini pembangkangan massal dari pembantu Presiden atau semacam nggak konsekuen ini kabinet dianggap begitu. Saya nggak mau Presiden dianggap seperti itu. Betul. Karena saya yakin dengan niat baik Presiden untuk kita industri dalam negeri gitu, dalam sebagai karena niatan Presiden saya tangkapnya tuh serius. Kenapa? Dia bilang ayo cintai produk dalam negeri, bahkan ditambahkan endorse bencilah produk luar negeri. Itu kan sebetulnya bukan dari sisi negatifnya, artinya tuh ekstrim sekali bahwa kita harus betul-betul mengutamakan produk dalam negeri. Maksudnya itu saya tangkap tekanannya tuh di situ. Nah sekarang ini kalau ada pembangkangan banyak mas, kalau boleh jujur gimana ini? Kasus ketahanan pangan kita, kedelai kita masih impor. Ya. Padahal dulu kita mempunyai kedelai yang sangat-sangat luar biasa banyak. Kok bisa hilang gitu ya? Terus kemudian mungkin orang-orang di Tegal atau tukang persatean seperti Pak Dwi ini kan ahli persatean ya. Itu bisa merasakan kecap yang dari kedelai lokal maupun kedelai impor. Beda. Kalau kita bicara sate Balibul atau Batibul, kalau nggak pakai kecap dari Tegal, wah kurang sip gitu ya. Nggak enak. Gitu. Bukan, artinya memang kita ini sudah banyak PR, tapi saya nggak tahu apa yang dikerjakan. Nah itu dia. Itu kedelai saja masih impor. Coba.
lahan Ya. kita banyak mana-mana. Masa nggak bisa sih, gitu ya? Ya, Tapi, yield atau Pak, produktivitas tadi, ya. Mas Rudi, beberapa hari yang lalu saya pernah ngobrol mengenai vaksin ini ya. Saya juga ngomong masalah vaksin Nusantara, nggak bisa Iya. dipergunakan misalnya gitu. Oke deh, masih di tahap itu Mas ya. Kemudian kenapa mesti impor dari luar? Ya, kalau kita bisa, Terus kenapa? pada saat itu memang teman saya ini yang saya percaya pada saat bincang-bincang, dia bilang apa? Mas Dwi, untuk pembelian vaksin yang dari luar, itu kan sudah ada kontrak G2G. Kalau ini ada vaksin Nusantara baru nongol misalnya begitu, ini harus merubah kontrak ini. Ini G2G, ini tidak hal yang tidak mudah dilakukan gitu. Tapi saya tetap bersikukuh, ini punya produk loh. Nah, gini Mas, satu hal yang kita harus sepakat. Satu hal, hanya satu-satu yang tidak bisa rubah adalah kitab suci. Nah, iya. Ya kan? Artinya G2G kayak atau apa, B2B kayak atau B2G dan sebaliknya pasti bisa. Iya. Perjanjian multilateral pun masih bisa. Ya. Iya. Kenapa kita nggak berani gitu ya? Karena negara lain berani memproteksi industri dalam negeri loh. Iya. Gitu ya. Kita juga dengan dalil itu kan bisa juga. Gitu. Iya. Kembali lagi Mas Dwi, tidak ada will itu saja. Iya. Itu kalau ada will semuanya bisa diselesaikan. Iya. Itu saja. Kan saya bilang ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya, vaksin Nusantara menurut saya selayaknya disupport Harus. Iya. semua pemangku kepentingan Mas. Iya. Setuju saya. Kalau perlu presiden pegang komando lah. Ini Iya. ini bukan hanya vaksin yang untuk penyembuhan, tapi ini karya anak bangsa loh. Iya. Yang negara lain banyak yang nggak bisa loh merekayasa vaksin ini. Vaksin itu, iya. Hanya negara tertentu toh. Ini Kalau perlu ekspor kita ya. Iya. Itu. Gantian kita ekspor. Karena kan yang katanya Pfizer segala macam itu belum bisa memenuhi kuota permintaan. Iya. Nah kita yang ekspor, kenapa? Apa salahnya? Iya. Tapi salahnya adalah banyak yang nggak dapat fee import. Iya, Will. Saya jujur Pak. Sekarang mau dirubah di mana Mas? Kita nggak mau merubah yang mana? Karena ini sih yang mager ini sudah. Karena belum semua dikirim ke sini, masih ada komitmen. Hanya komitmen kita pesan begini, Iya. nggak jadi paling ada penalti Iya, ada sekian penalti, pasti. memang ada Iya. penalti. Loh, Mas, kepentingannya atau nilainya terhadap bagaimana kebanggaan kita bisa produksi industri dalam negeri itu Iya, jauh lebih jauh. tinggi Iya, dibandingkan iya. itu loh maksud saya. Iya. Ini apa Mas? Kita harus mulai gitu ya, mulai berani memproteksi produk dalam negeri dulu Mas. Iya. Dengan segala risiko pun. Negara lain bisa. Iya. Malaysia aja bisa. Iya. Gitu? Ini Indonesia Incorporated masih sekedar wacana aja sih, kekompakan untuk berkolaborasi, mendorong produk-produk kita, nama Indonesia sebagai satu korporasi besar gitu. Nah, kemarin Presiden sudah bicara itu kan, sudah menyampaikan, mestinya bisa ditangkap oleh semua. Mestinya. Gitu ya. Nah ini baru dengar pendapatannya, kesan yang ditangkap dari pihak pemerintah. Membentengi, udah jelas Membentengi. membentengi, gitu. Kurang ini, kurang itu. Kesan dulu malah kok tumben ya. Sekarang keterbalik nih. Justru DPR yang begitu empati dan mendorong vaksin Nusantara ini, malah kesannya memaksa Iya. pemerintah untuk membiayai ini. Iya. Karena pemerintah dianggap tidak konsisten dan tidak supporting terhadap produk ini. Jadi saya tadi menulis gini, adios vaksin Nusantara, selamat tinggal saja. Karena kalau kelihatannya memang ini kan omongan ideal kita ya, Iya. tapi dalam prakteknya mohon maaf ya, ini kan mafia ini kan bebal gitu loh. Apalagi waktu terlanjur keluar. Jadi dan ini kan bukan hanya Mas, tadi Pertamina juga, di produk yang lain juga. Apa segala macam. Alutsista. Aduh. Mas, dari dulu kita punya industri kereta api. Ada PAL, gitu. Pindad, ada GI juga. Kita punya LAN, Inti juga bagus. Kok nggak jalan-jalan? Ya. Itu Mas. Begini Mas, sebenarnya jalan, hanya pembelinya. Kenapa justru pembelinya Udah luar. orang luar? Kenapa nggak kita pakai sendiri? Nah, Kita malah impor. Kita malah beli Dan dari mafia luar. import ini memang besar dan berbahaya sekali. Yang besar minyak aja dari dulu udah depan mata kita punya barangnya, tapi ya import aja karena ini nggak mau di refine supaya kita impor terus. Gitu. Sebenarnya gitu ya, saya berharap satu hal ini Presiden ini harus menyadari bahwa kelemahan kita kan di riset ya. Iya. Dari riset itu masih sekian 0,sekian% dari PDB gitu ya. Harusnya ditingkatkan Mas. Kalau riset itu nggak jalan Mas, nggak akan bisa kemana-mana.
saya setuju Mas. Riset itu mestinya ada di depan kan. Tetapi justru di kita ini kan riset ada di belakang. Ya, namanya sebagai pelengkap saja kan begitu. terkenal kan istilahnya lead bank itu sulit berkembang. Orang yang udah nggak bisa karirnya macet, di lead bank kan saja. Kan kita jujur aja. Ini masih paradigma parah ini. Motor SMK, kabarnya di mana? Itu aja jalan tetap, tapi kan nggak seperti yang kita bayangkan dulu. Iya. SMK, itu mobil listriknya jalan iskan. Kemana gitu loh? Saya nggak lihat itu rejimnya siapa, tapi kan itu kan Arus resistensinya ini betul-betul Indonesia versus mafia. harus menurut saya gitu. Ini harus perang besar mas. Iya, perang besar. Kalau Betul. tidak kita ya tetap akan begini terus ketinggalan terus. Begini terus berputar kayak vicious circle ya, lingkaran setan terus gitu. Ini kan konyol kan. Ini ada industri dalam negeri, vaksin Nusantara, belum tumbuh, udah diserang dari segala lini. Ahli itu belum, wah macam-macam diserang dari ini kurang ini. Bahkan netizen pun, gitu ya, bukan ahli vaksin, ikut berkomentar. Padahal modalnya cuma A1, katanya. Wacana di apa media sosial juga kita mesti hati-hati karena kemarin saya dengar dari salah satu orang BNPT itu memang sengaja dibikin kacau oleh para teroris virtual ini media sosial. Teroris mereka udah bikin logika bengkok, hoax segala macam hanya untuk bikin kacau memang. Iya. Jadi Tapi gini, ada satu lagi penting bahwa kenapa karena anak bangsa tetap bersuara keras untuk ini ya. Karena ini salah satu cara kita untuk menjaga presiden sebenarnya ya. Karena presiden sudah punya komitmen untuk mencintai produk dalam negeri, ternyata implementasinya tidak sesuai. Kita harus ingatkan, jangan hanya kita katanya, ini ada juga nih mas, mendukung Presiden Jokowi, sibuk teriak-teriak kayak malampir tapi hanya di WA Group. Kalau kita meluruskan begini dianggap wah ini nggak bagus, ini pencitraan lah apa-apa. Ini apa itu? Saya menghargai perbedaan mas ya. Kalau berbeda sih nggak apa-apa. Dan saya nggak pernah marah kalau tulisan saya atau opini saya dia nggak ada masalah bebas. Tapi tolong please jangan menyalahkan. Ya. jangan menghina. Ya, jangan menghina juga. Kalau menyalahkan kan nggak bisa. Pendapat saya berbeda kok. Iya. Saya menghormati pendapatmu, tapi jangan juga menyalahkan pendapatku. Belum tentu benar sama-sama. Iya, sama-sama kita wacana ada pencarian, Tapi jangan juga dikatakan bahwa wah, kalau saya mas lebih baik kita bersuara seperti ini. Iya. Ya, mungkin presiden mendengar, menteri mendengar, atau anggota DPR mendengar. Apalagi Tuhan. Ya, daripada kita teriak-teriak. Habis sholat. Hari Jumat nih. Jadi ini penting ya, ini perlu garis bawahi supaya kita nggak menjadi apa namanya hanya sibuk di WA group gitu ya. Jadi ya nggak karu-karuan gitu. Iya, sahabat Indonesia perbincangan ke sana kemari, tetapi satu fokus betul-betul mencintai produk Indonesia secara konsekuen, bukan hanya sekedar apa koar-koar, tapi pada implementasinya masih bangun barrier untuk menghalangi inovasi anak bangsa demi kepentingan sektoral, ego sektoral tadi. Kurang pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ayo. Iya. Satu lagi mas, saya hanya melihat bahwa integrasi dari polisi pemerintah ini juga harus saya kritisi. Akhirnya saya punya kesimpulan memang mohon maaf dengan segala hormat tidak ada will. Kemauan. Contohnya begini tentang vaksin Nusantara tadi. Vaksin Nusantara ini jelas-jelas kelihatan tidak ada will. Kalau pemerintah ada will, mohon maaf ini harusnya inisiator atau chief of the project ini tidak ditugaskan ke luar negeri. Oh, katanya mau didubeskan. Spanyol, jadi Menjadi dubes. sudah dibetulkan. Menurut saya loh ya, oke, kamu kerja ini, Iya. saya dukung sepenuhnya. Itu lebih penting. Nah, Mestinya kan ya. Jadi siapapun yang dari dubes siapapun bisa. Mas Dwi dubes. Dwi Darmanto bisa, ya dong. Ya dong, boleh senang dia mau lihat banteng atau apalah gitu ya. Senorita. Senyorita. Dibanding dengan ini kan membuat vaksin kan susah ini. Iya. Nggak semua orang bisa gitu. Mohon maaf nih, saya harus mengkritisi ini Iya. supaya ada integrasi policy itu lebih baik. Jadi kita ngomong A itu A gitu loh. Iya. Nah, jangan A, B, C, ya kan susah gitu. Jadi harus ada konsistensi sikap, tindakan dan perasaan. Integritas memang sulit. Nah, seringkali hanya bisa omdo, tapi kelakuan beda juga. Nah, sahabat Indonesia, bagaimana cita-cita Indonesia Incorporated? Ada satu inovasi anak bangsa. Semua komponen bangsa itu fokus membantu, bukan malah mencela atau malah menghalang-halangi.
ini sampai terjadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Kita nantikan bagaimana kisah selanjutnya dari vaksin Nusantara. Jumpa lagi di Hot News berikutnya.